eh, seluruh presentasi di Origin ya, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia ya. Memang berbahasa Inggris semuanya. Jadi kami memang tidak ada menerjemahkan, takutnya salah daripada eh, penjelasannya ya. Jadi kami akan menjelaskan secara singkat ya, secara singkat tentang Origin. Tetapi yang tidak penting di dalam Origin ini tidak kami jelaskan ya, tidak jelaskan. Jadi Origin ini di dalam Origin itu ya kan merubah dari model ekonomi zaman dulu ya kan ke metode yang sekarang yang menggunakan sistem blockchain dengan smart contract. Nah, smart contract di Origin ini memiliki 137 smart contract. Nah, Origin ini dilengkapi selain dia punya token, koin, lalu dia juga melakukan penjualan obligasi, bond ya. Oke, lalu di sini proses daripada partisipasi daripada Origin ya. Jadi saya akan melewatin dulu ini proses pembelian daripada obligasi. Saya tidak akan menjelasin itu yang menambah waktu saja. Saya akan menjelaskan langsung ke yang biasa kita melakukan ya, staking Origin ya. Jadi di staking Origin yang paling penting ya. Yang paling penting itu adalah proses flowchart ya, flowchart of LGNS staking process. Jadi proses daripada kita melakukan staking. Nah, proses kita melakukan staking di sini ya kan, pada saat kita melakukan dari awal, dari Indodax, dari toko kripto, dari pintu ya kan, kita melakukan ya kan pembelian koin LGNS, baik itu menggunakan Polygon, baik itu menggunakan DAI ya. Nah, jadi kalau yang memiliki DAI gunakan DAI ya. Jadi pastikan bahwa kita mengirim dari exchanger itu ke dompet wallet kita atau token pocket kita itu jaringan Polygon ya, jaringan Polygon. Nah, setelah kita sampai di token pocket kita, di sanalah kita melakukan pembelian LGNS ya. Pembelian LGNS kita melakukan melalui swap ya, melalui swap. Baik itu kita menggunakan Polygon, baik itu kita menggunakan DAI, baik itu kita menggunakan USDT, ya kan? Itu semuanya bisa kita lakukan. Ya. Nah, setelah kita melakukan pembelian, ya kan, kita akan dapatlah LGNS. Nah, LGNS ini, ya kan, LGNS ini baru mulai kita staking kan, ya, kita lakukan staking. Kita melakukan staking LGNS itulah di dalam Web3-nya. Web3-nya itu Origin, ya. Pada saat setelah kita melakukan staking, disitulah kita akan mendapatkan ya kan hasil staking per 8 jam 0,2 sampai dengan 0,4 per 8 jam. Ya. Itu auto kompon ya, auto kompon. Time ya kan. Itu yang kita lakukan. Setelah kita mendapatkan hasil itu ya kan, hasil itu baru kita lakukan swap ya. Hasil itu bisa kita lakukan swap, untuk penjualan ya, untuk penjualan. Nah, penjualan pada saat kita melakukan penjualan sell ya kan, sell daripada LGNS itu akan terjadi timbulnya biaya ya, biaya. Nah, biaya itu timbulnya kurang lebih 5% ya. Biaya 5% itu terbagi beberapa item. Yang pertama itu adalah 2,1% digunakan untuk pembakaran daripada koin. Ya. Jadi koin ini ya kan ada pembakarannya, burning. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan di Dexscreener ya kan. Dexscreener. Lalu ada 2% lagi untuk Pomopod. Pomopod itu lihat aja di akunnya, ada Pomopod itu. Lalu 0,9% itu bisa kita digunakannya untuk reward ya. Digunakannya untuk reward. Jadi full chat ini LGNS staking ya kan, ini prosesnya sangat gampang walaupun kita melihatnya kok ribet kali ya kan. Sebenarnya gampang ya. Ini prosesnya.
Ini yang terpenting untuk kita pada saat kita menjelaskan ke teman, ya kan, ke kawan-kawan yang lainnya, ya. Kita langsung ke ini Lucky Hash, ya kan. Lucky Hash ini beberapa hadiahnya ya, promo pot ya. Kita lanjut lagi dengan trading turbo. Trading turbo ini dikenal dengan turbin, ya, dikenal dengan turbin. Nah, apa saja yang masuk ke turbin ini? Nah, di turbin ini ada namanya spider web, ya kan? Ada namanya bond. Jadi penjualan dari bond kita itu hasilnya masuk ke sana turbin. Lalu ada namanya DAO reward. DAO reward ini kalau untuk pemain network itu peringkat, ya kan? Nah, itu bonus-bonus peringkatnya masuk ke sana juga, ya. Jadi di trading turbo, ya. Oke. Nah, ini penjelasan daripada spider web system. Nanti saya akan jelaskan secara rinci. Yang pastinya dari gambar ini ya, untuk supaya kita mengikuti spider web system, kita harus memiliki akun, ya kan, yang qualified, ya. Akun yang qualified itu adalah, ya kan, kita telah melakukan staking dengan $100, ya. Itu qualified namanya. Nah, dengan kita sudah qualified, kita berhak untuk mengikuti bonus-bonus yang ada, baik reward-reward yang ada, ya, baik itu dari spider web dan lain-lainnya, ya. Nah, begitu juga di dalam spider web ini, besarnya daripada hasil daripada spider web itu ditentukan oleh jumlah daripada koin yang kita miliki atau staking kita, ya kan, juga dengan direct kita secara langsung, biar kita bisa mendapatkan full, ya kan, full sampai ke 15 level. Nanti saya jelaskan secara detailnya di sana. Ini bond sales, kalau kita melakukan penjualan obligasi kita mendapatkan reward sebesar 5%, ya. Nah, ini adanya DAO reward. DAO reward ini kalau di bisnis network ada yang menjelaskan level, ada yang menjelaskan peringkat, ya kan, dan bermacam-macam varian, ya kan. Tapi di sini kita DAO reward itu kalau di akunnya VV ya, V1, V2, V3 ya, peringkat lah, level itu ya. Nah, di sini namanya adalah V1 Missouri, Samurai, Knight, Messenger, Venable, dan Master. Nah, di level ini ya kan, di level ini yang pastinya saya akan jelaskan yang level 1 saja ya. Level 1 itu adalah syaratnya bila 3 direct secara langsung kita. Iya kan, berjalan dengan apa namanya, omset total itu minimal satu direct itu adalah $50.000. Ya, $50.000 itu kita akan menikmatin daripada hasil rabatnya 1-5%. Ya, 1-5%. Nah, begitu juga dengan level 2 ya kan. Bisa dibaca nanti, ini bisa di-share di grup-grup yang ada ya. Kalau Bapak atau Ibu masuk ke grup saya, biasanya rutin teman-teman nge-share itu. Belum saya share lagi, udah yang lainnya udah nge-share itu. Ya. Nah, di sini untuk klaim trading turbo atau turbin, ya kan? Kalau di akun jelasnya turbin ya, tapi singkatan dari trading turbo. Nah, untuk mengklaim itu, baik itu spider web system, bond sales incentive, DAO reward, ya kan? Itu kita harus memiliki DAI. Memiliki DAI, DAI kita itu kita masukin secara otomatis menjadi LGNS. LGNS bonus kita itu keluar, yang DAI kita tertahan, ya, selama 24 jam, ya, 24 jam. Setelah 24 jam tinggal diklaim, keluar lagi bonus itu ya. Kalau ada yang tidak jelas nanti itu bisa ditanyakan di grup atau dengan saya secara pribadi ya. Bull point of origin. Nah, ini ringkasan-ringkasan dari penjelasan tadi ya. Kelebihan-kelebihan dari origin itu kita bisa lihat di sini bahwa
Origin itu tidak ada penguncian modal. Itu yang poin pertama. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman di bisnis ini, kita kapan saja kita bisa tarik, ya. Kapan saja kita bisa tarik. Dan itu tidak ada hari libur. Stakingnya itu berjalan terus, ya. Mau itu hari Minggu, Sabtu, ya kan, itu jalan, ya. Lalu tidak ada perbedaan distribusi, ya. Tidak ada perbedaan pemberian staking, ya. Semuanya rata sama. Kalau yang satu dapatnya 0,3, semuanya dapat 0,3. Nggak ada berbeda-beda. Ada yang 0,1, ada 0,7, enggak. Iya kan? Kalau bisnis tetangga, iya. Ada yang 0,9 kalau depositnya $1.000. Iya kan? Depositnya $500, berarti 0,7, ya kan? Nah, di sini tidak. Origin itu mau dia stakingnya $100 sampai ribuan dolar, hasilnya sama semua akun. Ya. Nah, di sini tidak ada paket. Tidak ada paket-paket. Paket $100, $200, tidak ada. Tidak ada. Sesuai dengan kemampuan kita saja, ya. Tetapi cuma ada syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan reward. Syaratnya adalah qualified, ya. Qualified itu adalah di $100. Nah, $100 itu berapa jumlah koinnya? Lihat di akunnya. Kalau sekarang kurang lebih 7,17 lah, ya. Koin untuk $100. Lalu apa namanya, unlimited income dia, ya kan? Kita itu mendapatkan income terus menerus, ya kan, tanpa batas, ya. Untuk withdraw itu tidak ada minimal withdraw, itu yang paling enaknya, ya. Tidak di bisnis tetangga itu withdraw itu minimal $10. Yang ini tidak ada. Withdraw itu terserah kita mau withdraw berapapun. Maksimal withdraw tidak ada juga. Terserah kita mau withdraw berapa saja, ya. Nah, lalu tidak perlu kita menggunakan pendaftaran diri seperti kita mendaftarkan di exchanger, ya. Nah, di exchanger, ya kan. Jadi ini full 100% decentralized project, ya. Desentralisasi, ya kan. Jadi di sini adalah bisnis internasional, ya. Ya kan, Valpon ini bisnisnya internasional. Tidak ada pembatasan, capping itu tidak ada. Pembatasan daripada penarikan, ya kan. Ya, kalau dia deposit sekian, penarikannya hanya boleh gini. Itu kalau bisnis tetangga, ya kan. Di sini tidak ada, ya kan. Mau depositnya $100 dengan ribuan dolar itu sama, ya. Ya, berapapun mau tarik ya silakan, ya kan. Sesuai dengan akunnya masing-masing, ya kan, yang dimiliki. Oke, ya kan. Nah, di sini saya akan masuk ke Dex, ya, Dex screen dulu. Kenapa saya harus masuk Dex screen? Ya, ini kebiasaan saya sebelum masuk ke akun daripada Origin, saya wajib menjelaskan daripada koinnya dulu, ya. Kata orang kalau tidak kenal koinnya, tidak tahu koinnya, gimana mau ikut bisnisnya? Nah, kita harus tahu dulu bisnisnya. Jangan kita ikut bisnis tapi kita nggak tahu koinnya. Apa koinnya LGNS ini? Nah, itu yang penting kita, ya. Jangan tahunya Origin, koinnya LGNS. Tapi nggak tahu apa itu koin LGNS. Jangan ngomong kata kawannya, kata leadernya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu kemarin kata leadernya itu koin LGNS. Tapi ceritanya nggak tahu. Nah, di sini koin LGNS itu berjalan di jaringan Polygon. Jadi kripto itu banyak jaringan. Jaringan Polygon, jaringan Solana, jaringan Core, jaringan Ton, ya kan? Jaringan Ethereum, ya kan? Dan banyak sekali jaringan BNB. Nah, Polygon ini berjalan di jaringan, ya kan? LGNS ini di jaringan Polygon. Nah, setelah kita cari di Dex screen ini adalah, saya jelaskan dulu Dex screen ini, alat bantu, ya. Alat bantu untuk kita, ya kan, menilai sebuah kripto itu layak tidak kita beli, ya kan. Jadi ini alat bantu untuk menganalisa, ya. Jadi seluruh anggota daripada Origin, khususnya para staker LGNS, usahakan memiliki ini
agar bisa membaca pergerakan daripada origin LGNS-nya. Jadi kita masuk ke LGNS nih, ya. Nah, setelah kita masuk di LGNS ini bisa kita baca nih data sebanyak ini nih. Yang pastinya yang bisa kita baca bahwa LGNS ini adalah, ya kan, koin yang berjalan di Polygon. Ini nomor 1 di jaringan Polygon, ya. Berarti nomor 1, ya. Kalau sudah nomor 1 itu, ya boleh dikatakan koin yang boleh dikatakan yang cukup lumayan bagus, ya, cukup lumayan bagus. Jadi kalau kita punya teman yang koinnya yang mungkin di token pocketnya nggak ada harganya, itu kita tanya juga ya. Saya tanya juga. Nah, ya dari sini kita bisa memulai membaca lagi. Yang pastinya harga. Harga di 14,63 dolar, ya kan. Baru kita masuk ke liquidity. Liquidity daripada LGNS ini cukup besar, ya kan. Jadi teman-teman kalau punya teman lagi yang mungkin jago di kripto ya, kasih aja smart kontraknya, dia akan membaca nih, di desk screen-nya liquidity daripada LGNS. Liquidity LGNS ini 111,2 juta, kurang lebih berapa? 1,8 triliun, ya. Tidak banyak kripto yang memiliki seperti itu, ya. Memiliki liquidity yang sebesar itu, tidak banyak, ya kan? Tidak banyak. Jadi ini berpengaruh daripada kita mengamankan aset kita ya. Dengan liquidity itu kita merasa nyaman aset kita. Mau kita masuk cuma sekedar 2 miliar, 3 miliar, mau tarik kapanpun itu tuh ada. Jadi kalau kita main kripto ya kan, kita tidak tahu. Ya, kita beli di exchanger nih, kita nggak tahu ini di exchanger itu ada duitnya nggak, ya kan? Nah, ya kita nggak tahu sama sekali ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada namanya volume perdagangan. Volume perdagangannya itu sebesar 11,7 juta dolar, ya kan? Atau USDT, ya. Nah, 11,7 juta itu kurang lebih 180 miliar. Ya, 180 miliar kurang lebih itu. Itu selama 24 jam perdagangan yang terjadi, ya. Jadi ini biasanya kalau kita lihat di sebuah exchanger, kita bisa lihat di sudut sebelah kanan atas volume perdagangan itu terlihat bahwa di situ ada yang 1 miliar, 2 miliar, kalau ini cukup besar, ya. Nah, setelah kita membaca di sini, kita baru tahu bahwa kripto itu LGNS ini sangat bagus, ya, sangat bagus. Nah, selain di sini kita juga bisa membaca lebih detail lagi dari LGNS. Kita ngambil ke chatnya ya. Chat ini ada teksnya, ya kan. Nah, di sini bisa kita baca juga beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini adalah yang pertama adalah holder. Nah, holder itu berapa banyak sih para pemakai, berapa banyak sih para staker, ya kan, di LGNS ya. Di LGNS ini ada 700.044, ya kan, holder. Ini cukup luar biasa ya, cukup banyak. Ini belum 1 juta. Kalau udah 1 juta, ini yang buy sell-nya bergeraknya mungkin per detik, tik 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 tik, ya kan. Ini aja kita lagi zoom aja ini bergerak aja nggak berhenti. Baik orang jual, baik orang beli, ya kan. Nah, itulah LGNS ya. LGNS. Kita bermain di kripto itu bermain di pasar ya, di pasar. Tergantung dari supply and demand, fluktuatif. Harga kadang turun, harga kadang naik. Ya, kita tidak tahu kapan turun, kita tidak tahu kapan dia naik. Ya, fluktuatif. Tergantung dari market, ya. Jadi data di sini, kalau kita malas melihat data-data yang main receh-receh seperti ini kan receh ini yang dimainkan ini. Jual 0,5, jual 0,0 sekian. Kita tak mau melihat banyak receh per detik ini, kita bisa melihat di USDT ini. Ya, kita klik saja USDT ini,
kita lihat daripada 100 orang yang bermain di atas 100.000 dolar. Baik itu yang melakukan pembelian maupun melakukan penjualan. Di situ bisa kita lihat. Nah, di situ bisa kita analisa dalam satu hari ini perdagangannya bagaimana. Ya kan? Perdagangannya banyak orang beli atau banyak orang jual nih yang paus-paus nih. Yang kita cemasin ini sebenarnya bukan yang kecil-kecil, yang kecil-kecil itu enak, ya kan? Yang paus-paus ini, yang paus-paus ini nih, banyak beli banyak jual nih, ya kan? Ya, karena yang paus-paus ini kan, ya kalau dia main satu orang, ini kan pausnya banyak. Nah, untuk mengecek data ini benar atau tidak, nanti jangan sampai orang mengatakan itu kata leadernya, itu kata desk screenernya. Tapi tidak benar atau tidaknya kita tidak tahu. Kita geser ke kanan. Geser ke kanan, kita bisa mencari dari TXN-nya. TXN-nya ini kita klik saja. Oke. Nanti akan lari ke polygon scan. Dari polygon scan ini kita bisa lihat ya kan perdagangan dia. Ini dia melakukan pembelian dari D ke LGNS sebesar 39.000 US dollar. Itu bisa kelihatan. Dan bisa kita lihat lagi dari alamat wallet mana, ya. Bisa kita lihat di situ. Ya. Jadi ini bisa sebagai alat bantu kita. Alat bantu kita membaca. Lalu satu lagi ya kan, mungkin ada teman-teman mengatakan katanya ada pembakaran koin LGNS ini. Benar atau tidak? Katanya berdasarkan blockchain. Iya kan? Jadi pembakaran koin tidak tergantung oleh developer, owner, kreator. Tidak di sana ya kan. Pembakaran sebuah kripto yang sudah blockchain sudah diatur berdasarkan blockchain dia, ya kan? Diatur oleh smart contract-nya, itu bisa dilihat di sini. Ini ada tipe, klik tipenya, klik ke remove. Dia ada tulisan remove. Remove ini menghapus, menghilangkan, membakar. Ya, ini dia. Nah, ininya harus dihilangkan. Berarti yang 10.000 nggak ada nih, ya. Hilangkan. Ini namanya remove pembakaran. Ya, dia biasanya kecil-kecil nih, 37 LGNS, 38 LGNS ya, kecil-kecil. Tapi sering. Kalau tidak percaya lihat hashnya ya, lihat hashnya di belakang ini ya. Lihat hashnya, ini kontraknya makernya. Ya. Itu kalau mau kepengen baca ya. Nah, ini telah saya jelasin tentang koinnya daripada LGNS-nya. Kita masuk ke dompet wallet lagi ya. Dompet wallet itu dia bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan di token pocket ya. Bisa kita menggunakan di token pocket. Bisa kita menggunakan Trust Wallet, bisa kita gunakan di MetaMask ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini token pocket. Nah, di token pocket ini yang biasa main token pocket. Nah, kalau kita bermain di token pocket, kita pastikan kita memiliki jaringannya dulu ya, jaringannya dulu. Ya, jaringannya dulu. Ya, setelah kita dapat jaringannya dulu, jaringannya itu mau jaringan BNB, jaringan Ethereum ada di sana tadi. Ya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, setelah kita dapat jaringannya baru kita masuk. Kalau jaringan Polygon masuk ke Polygon ya. Nah, untuk koin yang bagus itu ya kan, kalau kita bermain koin nih, ya saya tidak akan menyebutkan beberapa koin yang beredar di Indonesia ini, ya kan. Pastikan dia itu dolarnya itu nongol di sini. Kalau tidak nongol, ya kan dolarnya itu koin atau koin, belinya ke siapa? Ya kan? Jadi pastikan kalau kita ikut koin token, itu kalau token itu memang itu dipasarkan dengan benar, iya kan? Iya kan? Memang ada supply and demand, ada angkanya di token pocket. Kalau tidak yakin di token pocket, masuk ke MetaMask yang terpercaya. Kalau itu masuk ke Trust Wallet. Kalau tidak ada angka kayak gini, itu token, koin atau sampah. Jadi kita harus tanda tanya itu. Berarti itu tidak diatur secara decentralized.
Berarti uang kita itu kita masukkan ke developer, ke owner. Jadi kita harus perhatikan. Kita harus perhatikan. Harus lebih cerdas di dalam sebuah bisnis. Ya, kalau kita perhatikan, wah koin ini bagus nih. Kalau DAI ada $1. Polygon ada, satu Polygon harga 0,2. Begitu juga dengan LGNS, begitu juga dengan USDT. Ya. Nah, jadi kita sudah mulai cerdas. Maksudnya kita mulai cerdas menganalisa sebuah kripto atau koin, baik itu yang mungkin dia berjalan di jaringan blockchain sendiri maupun berjalan di jaringan blockchain koin lain ya. Jadi lebih cerdas. Oke, kita masuk ke webnya ya. Oke ya, webnya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke web ini, ada beberapa dari kemarin orang bertanya dengan saya karena menyudutkan di sebuah bisnis. Sebenarnya saya geli melihat dia itu. Geli melihat dia itu, ini mau menyalahkan, menyudutkan atau gimana. Jadi gini, ya, sebuah token atau koin pada saat diciptakan, dia akan beriringan seiringan dengan webnya. Apapun itu. Ya. Ethereum akan keluar juga Ethereum Real webnya, ya kan? Lalu Bitcoin ada web dia, ya. Apalagi Shiba ada web Shiba. Jadi saya akan melihatkan dulu ke teman-teman ya, teman-teman bahwa apa namanya di CoinGecko ini salah satu alat untuk membaca sebuah kripto ya. Di CoinGecko ini kita bisa melihat bahwa mungkin kita cek Shiba dulu ya. Shiba. Nah, Shiba ini ya mungkin semua orang tahu lah dengan Shiba ini. Apa itu Shiba? Nah, Shiba ini koinnya itu pasti beriringan ada webnya. Tidak ada koin diciptakan di dunia ini tidak ada web. Saya pastikan. Koin apa itu? Karena karakteristik daripada sebuah kripto, karakteristik daripada koin itu bisa kita baca di web resmi mereka. Ya. Nah, kalau mereka saja belum dipasarkan webnya, kita mau baca apa? Apalagi kita tidak bisa menganalisa itu koin itu mau kemana saya baca, mau ngeceknya kemana, kan bingung itu. Nih, situs webnya Shiba Token.com. Kita klik saja. Kita akan lari ke sana. Ini Shiba punya. Nah, begitu juga dengan koin-koin lain. Nah, saya akan mengambil contoh LGNS itu kita stakingnya di web resmi mereka, bukan web pihak ketiga. Ya, LGNS. Ya. Ini sudah saya ulangin, ya kan? Memang kawan-kawan kita ini terlalu pintar kadang. Nah, tak yang ditanyanya webnya. Ya, webnya ini nanti kalau webnya gimana saya kasih tahu Pak, Bu, ya kan. Kalau Bapak cuma lihat di token pocket itu koin saja, ya kan, tapi tidak ada rupiahnya, Bapak mau jual kiamat pun kemana-mana itu nggak akan bisa, ya kan. Tapi kalau koin itu, ya kan, kalau Bapak lihat liquidity-nya sangat besar kayak gitu, Bapak mau jual perhitungan detik pun itu memejam mata. Nah, ini webnya, web resminya ya. Origin World ORG ya. Kelihatan saya ini. Ini situs web daripada LGNS. Kita klik. Ya. Kita klik ini. Ya. Kita klik. Nah, di sini kita klik. Nah, sinyal ya, tunggu sabar. Nah, Origin ini kita klik, kita itu masuk ke web resminya namanya Origin. Di sini mereka menjelaskan daripada LGNS, histori, karakteristik daripada LGNS ini ya. Nah, itu mereka jelaskan secara detail di sini. Ya, perjalanan dan lain-lain. Itulah gunanya web. Webnya, setiap koin, setiap token itu atau dikenal dengan kertas putih, biasanya ada kertas putih mereka. Nah, dari sini kita baru masuk ke stakingnya, kita klik. Nah, dari staking ini baru kita koneksikan. Ya, koneksikan. Oke.
koneksikan. Saya masuk ke akun saya lagi. Nah, ini yang saya nggak jauh beda, sama, ya kan sama. Nah, di sini ya kan, di sini ya yang perlu saya jelaskan ini bukan daripada berapa besar kita stakingnya. Cuma kita menganalisa daripada kalkulator stakingnya, ya. Jadi kalkulator stakingnya ini kita bisa melihat ya kan, menganalisa ya kan ke depannya ya kan, jangka panjangnya, karena LGNS ini adalah crypto staking untuk jangka panjang ya, bukan untuk hari esok ya kan, tapi untuk long ya, untuk panjang ya. Jadi pada saat kita staking ya kan 100 koin, ini contoh ya, saya mencontohkan itu adalah 100 koin ya, karena gampang saya menghitungnya ya. Dengan 100 koin ya kan, 100 koin sekarang itu harga daripada LGNS adalah sekitar $14. $14 berarti dikalikan dengan 100 berarti 1.400 ya. 1.400 dikalikan dengan harga sekarang 16.500 ya, 4.000 ya kali 16.500 sekarang kurang lebih 23 juta. Ini contoh ya kan. Rata-rata harga motor baru sekarang udah angka di 23 juta, 20-an juta ya. Nah, ya, kita di 100 koin, di 100 koin itu kita memiliki 100 koin ya. Kurang juga nggak apa-apa, 1 koin juga apa-apa karena ini tidak ada minimal ya kan. Tidak ada minimal staking ya kan. Saya mencontohkan ya kan gambaran buat kita ya kan, sesuaikan dengan kemampuan kita, jangan dipaksa ya kan. Rasa nyaman silakan staking koin lah semampunya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kalau kita memiliki hasil dalam 1 bulan saja, kita itu sudah mendapatkan 30% ya. Nih lihat ya, dari 100 koin kita dapat 130. Berarti kita dapatkan 30%. Ya. Kenapa saya mengambil contoh 100 koin? Biar gampang saya jelaskan membacanya. 30%. Oke, 1 bulan 30%. Nah, kalau kita 6 bulan. 6 bulan kita sudah mendapatkan 382%. Luar biasa enggak? 382%. Karena dengan modal 100 koin kita dapat 482 koin. Ya kan? Nah, kalau 1 tahun berapa dapat kita? Ya. Kita mendapatkan 2.335%. Ya kan? 2.000% kita mendapatkan daripada hasil koin ini apabila kita melakukan penyimpanan koin ini selama 1 tahun. Nah, 2.435 koin ini apabila kita jual ya kan, pada 1 tahun ke depan dengan harga yang sama, kita akan mendapatkan menikmati $35.639. Kita hitung 35.639 dolar, kita hitung dengan berarti kita berpeluang hampir mendekati 600 juta ya kan. Karena kebetulan harga dolarnya mengalami menurun juga ya kan. Kemarin saya beli dolar di 17.000, selisih 500.000 ya. Jadi harga dolarnya mengalami penurunan. Nah, kita balik lagi nih ya kan. Itu kata leader ya kan. Itu kata teman kita yang ngajak kita ya kan. Ya kan, ngomongnya enak ya kan, 1 tahun ke depan dapat cuannya sekian, modal 23 juta dapatnya 600 juta, kata leader, kata kalkulator ya kan. Tapi keinginan kita menginginkan itu terwujud, apalagi kita menginginkan harga itu mengalami kenaikan pada saat 1 tahun ke depan. Tetapi kita tidak tahu, ya kan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Apabila terjadi
1 tahun ke depan mengalami penurunan harga, ya kan? Penurunan harga setengah, ya kan? Dari $14 menjadi $7, ini jadi setengah. Berarti berapa kita dapatnya? Dari 588 juta ini paling kita dapatnya sekitar 260 juta. Tapi masih cuan. Kita kemarin impiannya Pajero Sport dapatnya mobilnya ya di bawah Pajero Sport, ya kan? Karena harganya turun jadi setengah. Nah, di sini bisa kita lihat lagi ya, bisa kita lihat lagi apabila terjadi harga jatuh, ya kan, jatuh menjadi $1. Harga jatuh menjadi $1 yang itu di luar akal sehat kita dan itu tidak kita harapkan, ya kan? Tidak kita harapkan karena kita punya impian di sini, ya kan? Kita semua punya impian, bukan hanya Bapak, bukan hanya teman saya, bukan hanya keluarga saya. Saya secara pribadi memiliki impian yang luar biasa, melebihi impian Bapak-bapak, ya kan? Nah, di sini ya kan apabila terjadi penurunan harga yang cukup signifikan menjadi $1. $1 memang sedih. Tapi di luar akal sehat kita. Nah, kalau itu terjadi, uang kita yang 23 juta tadi dapat berapa ya? 2.435. Jadi 2.435 dikalikan $1, kita mendapatkan $2.435 dikalikan harga dolar 16.500. Kita masih cuan, ya kan? Dikurangkan dengan modal kita yang 23.100.000 tadi, masih cuan 17 juta. Dibandingkan kita melakukan deposito, ya kan? Deposito uang 23.100.000 itu tiap hari atau kita diamkan di rekening kita, tiap bulan kita dikenakan biaya ATM, biaya admin, biaya pajak lagi dan belum lagi SMS, biaya SMS gini luar biasa juga, SMS pun kena biaya, ya kan? Nah, itu yang mengakibatkan kita akan kehabisan. Tetapi kita di sini masih menghasilkan cuan. Nah, ada teman yang mengatakan dengan saya, Bang, kalau misalnya turunnya 0,1 masih untung atau tidak? Nah, itu nggak tahu saya bilang. Hitung sendiri. Kita coba hitung juga. 2345 ya 23 berapa 23 435 23 435 kali 0,1 nah dikalikan dengan 16 berarti masih rugi 16.500. Nah kalau 0,1 ya kan kita mengalami kerugian. Kalau kita mengalami kerugian apa lakukan? Simpan di untuk tahun berikutnya. Ya, nah di sini saya akan menjelaskan lagi. Saya tidak bisa membagikan layar karena saya harus mengambil sebuah foto ya. Saya matikan dulu berbagi layar ya, maaf ya. Saya mau ambil foto untuk ada satu yang harus saya jelaskan yang mungkin sebentar ya. Hentikan bagi layar sebentar, kasih waktu saya tidak sampai 1 menit ya kan. Saya menjelaskan yang kecepatan untuk orang biasanya melakukan pembelian kembali ya. Jadi koinnya akan mengalami kenaikan atau bertahan atau koreksi ya kan. Kalau membaca teknikal ya, yang biasa membaca teknikal itu biasanya melihat koreksi. Nah, baru saya berani berbagi layar. Jadi banyak foto kalau saya berbagi layar kan, nggak enak dilihat orang. Oke, saya berbagi layar, ya. Saya berbagi layar, saya mau melihatkan ini, ya. Nah, ini, jadi ada beberapa teman-teman ini yang bingung. Bentar ya, tenggorokan saya agak kering, kebetulan akuanya agak ini manis. Oke, ya lanjut. Nah, di sini saya mau jelaskan spider web. Spider web ini, ya, yang pertama adalah kita punya deposit ya. Deposit itu
baik itu $100, $300, $500 itu untuk supaya kita bisa menikmati generasi yang bisa kita nikmatin. Ya, ambil contoh, kita deposit $100, kita hanya menikmatin satu generasi. Kalau $300, kita nikmatin 2 generasi. $500, kita menikmatin 3 generasi. Seperti itu. Begitu juga dengan $10.000, menikmati 15 generasi. Nah, selain ini ada syarat satu lagi. Syarat satu lagi itu adalah kita, sponsor langsung kita mengikuti juga. Kita 500 untuk dapat direct, 3 direct itu kita harus 3 orang secara langsung kita. Kalau 3.000, 8 orang. Begitu juga 10.000, 15. Supaya kapan? Supaya 15 direct kita secara langsung bisa kita nikmatin semuanya. Nah, di sini ada teman-teman bertanya, Bang, ini kan 16%, ini 10%, ya kan? 8%, 7%, ya kan? Ini level 1 16%, level 2 10%, level 3 8%, level 7 level 4 7%, level 6 level 5 ya. 6%, ya kan? Begitulah seterusnya kayak gitu. Dan mereka itu bertanya, kok tidak sesuai dengan hitungan saya? Kok tidak sesuai dengan hitungan saya? Ya kan? Ini saya akan jelaskan, ya kan? Sepemahaman saya. Sepemahaman saya, ini adalah rasio hitungan per day, ya. Dibagi rata-rata per 3 kali per 8 jam, ya. Jadi bukan ini dihitung per 8 jam dihitung. Ya kan, per 8 jam dapat 16%, per 8 jam 16%. Enggak seperti itu saudaraku, iya kan? Ini bukan seperti itu. Ini hitungannya per day, ya kan, hitungannya. Nah, di situ ada rasionya lagi, dia kan sistem rasio kan. Dia ada hitungan lagi sesuai dengan hasil daripada persentasi rabat yang didapatkan hari itu. Ya, jadi hitungan ini day, ya day. Ulangi lagi day. Jadi nggak tanya lagi ya. Jangan dihitung per 8 jam. Day. Oke? Ya, di sini di bawahnya bisa dibaca ya. Di sini bisa dibaca kapan runningnya ya kan bisa dibaca ini ya. Spider webnya, calculation otomatiknya di sini ya. Nah, itu tadi udah di-share di grup juga kan. Ya. Volumenya ya, volume in the range of 37,5 sampai dengan 122% ranknya. Ya. Jadi tidak perlu ditanya lagi. Ya kan, tidak perlu tanya ke sama leader lagi. Ya. Bukan per 8 jam kawan, ya kan? Bukan per 8 jam kawan. Nah, ya. Itu supaya teman-teman mengerti dan memahamin, ya. Jadi saya udah jelasin, ya kan, ada beberapa yang bertanya dengan saya masalah web, ya kan? Masalah web itu ya, itu saya jelasin, web itu web resmi LGNS yang sudah didaftarkan di CoinKiko dan di Dexscreen, ya kan, di Dex, semua Dex di beberapa alat untuk menganalisa daripada sebuah kripto. Nah, kalau kripto yang kawan-kawan itu sudah didaftarkan di sana belum? Ya kan? Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, mereka sudah melakukan LGNS telah melakukan certik. Certik itu adalah analisa audit, ya kan? Analisa audit sebuah token ini ya kan full blockchain ya, anonim ya kan, developer tidak ikut serta di dalam itu sudah dicek semuanya. Ya, makanya keluarlah certik. Nah, ya. Jadi itu salah satu hal yang penting. Yang ketiga, koin itu kalau kita punya alat dompet wallet dimanapun yang ada di dunia ini, kita masukkan LGNS-nya nongol angka dolarnya. Ya, kalau ada koin atau token yang tidak nongol angka dolarnya, walam lah besok jadi
sampah, koin-koin sampah kan banyak ini ya. Ya. Oke, saya rasa cukup itu ya. Terima kasih ya buat semuanya. Saya matikan dulu berbagai layar ya. Terima kasih. Dipersilakan untuk Mr. Epi. Halo Pak Epi. Halo. Halo. Oke. Mungkin lagi ada urusan. Ya, halo, juga ya. Pak Anto. Makasih Pak Dodi ya. Oke. Ya, Buat itu aja. silakan lagi Pak Epi. Mungkin ada yang bertanya dan lain-lain, silakan. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak. Pak, boleh dijelasin lagi nggak yang masalah apa tadi ya, yang masalah grup-grup tadi, Pak? Yang ada pembagian persen-persen tadi, Pak. Pembagian persen yang mana persen tadi, Pak Anto? Oke. Iya, yang terakhir tadi, Pak. Oh, yang terakhir ya. Oke. Itu maaf, izin saya mau bertanya dengan Bapak. Bapak masuk Zoom dari grup mana, Pak? Karena biasanya kan di grup kan udah di-share terus nih, ya kan? Nah, jadi saya mau tahu Bapak apa nggak baca di grup atau ini? Saya hanya menjelaskan saja. Kalau share-nya udah sering lah. Izin Pak, Bapak di grup belum pernah masuk grup. Nah, ini saya jelasin lagi. Ya, saya jelasin lagi. Ini biasanya ya, ini biasanya udah masuk di grup-grup ya. Karena sering ini di-share oleh teman-teman. Ya. Ini yang bikin menarik itu adalah sistem spider webnya yang untuk menjaga daripada harga mengalami penurunan yang signifikan ya. Ini sistem yang cukup luar biasa. Kalau menurut saya sih sistem yang cukup luar biasa. Nah, jadi bisa menahan harga. Kenapa seperti itu? Ini untuk kita bisa menikmati per generasi ini. Ya. Baik generasi 1 sampai generasi 15 itu disesuaikan dengan besarnya kita memiliki koinnya. Ya. Besarnya dari koinnya. Jadi kalau koin sekarang $100 itu hanya 7,7 ya, 7,1 sekian ya. Ya, jadi kita harus lengkapin itu. Jangan sampai kurang. Kalau kurang tambahin biar kita bisa menikmati generasinya. Selain ini, kita juga harus ya mensponsorin ya kan. Bisa misalnya kalau kita kepengen menikmatin $1.700 dengan 6 generasi ya, berarti kita harus sponsor 6 orang ya dengan ya kan deposit 1.700, makanya kita akan menikmati 16%, 10%, 8%, 7%, 6%.